Bab 15. Paviliun Harta Karun. Namun, bila menyerah seperti ini jelas bukanlah sifat Elton Su. Istirahat sebentar, kesadaran Elton Su kembali datang ke ruang misterius. Kali ini Elton Su tidak buru-buru bersentuhan dengan pedang, melainkan mendekat perlahan. Seiring kesadaran mendekat, pedang mengeluarkan aura yang garang, mulai menggores kesadaran Elton Su. Sebuah rasa sakit tersobek yang ekstrim terasa dari kesadaran, seperti ada ribuan dan puluhan ribu pedang tajam menggores tubuhnya. Elton Su tidak berani maju lagi, namun juga tidak mundur, membiarkan aura pedang ini menggores kesadaran dirinya. Karena insting memberitahu Elton Su, seperti ini ada keuntungan yang tidak diduga untuknya. Juga tidak tahu lewat berapa lama, Elton Su hanya merasa kesadarannya hampir kehilangan rasa. Saat kesadaran keluar dari ruang itu, kepala Elton Su terasa pusing. Tunggu suatu hari saat kesadaranku tidak ditolak lagi, seharusnya bisa memanggil pedang. Elton Su berpikir seperti ini, pedang besi rusak saat perjalanan ke ngarai kali ini. Ini membuat Elton Su menyadari keuntungan sebuah senjata yang baik untuk pertarungan. Namun yang penting sekarang kelihatannya adalah mendapatkan harta spiritual dulu. Elton Su mengusap dagu, bersiap pergi menukar sebuah harta spiritual. Harta spiritual adalah sebutan untuk benda seperti senjata spiritual dan baju sirah spiritual yang dapat memperkuat kemampuan. Di dunia ini, dari dulu sampai sekarang, harta spiritual pernah dimiliki oleh para senior bertahun-tahun, memiliki pembagian tingkatan yang ketat. Dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, tingkat bumi, tingkat langit, serta tingkat kaisar. Harta spiritual di tingkatan berbeda, kekuatannya tentu saja tidak bisa disamakan. Yang Elton Su tahu, di dalam paviliun harta karun keluarga Su, harta spiritual yang paling berharga yang disimpan adalah sebuah pedang spiritual tingkat tinggi, pedang King Feng. Pedang spiritual tingkat tinggi, bahkan di kota Moyu juga termasuk salah satu harta spiritual tertinggi. Namun Elton Su tentu saja tidak punya kesempatan mendapatkan pedang King Feng itu, karena hanya ketua keluarga setiap generasi yang baru punya hak menggunakan pedang spiritual dengan tingkat ini. Melihat langit yang perlahan cerah di luar, Elton Su tidak tahan tersenyum pahit. Berlatih tidak mengenal waktu, seketika satu malam berlalu. Dia bangkit menggerakkan kakinya yang sedikit mati rasa. Elton Su berbasuh sebentar, lalu keluar. Elton Su langsung pergi ke paviliun harta karun. Paviliun harta karun tidak jauh dari toko obat herbal. Sepanjang jalan ini, dia menemui beberapa murid keluarga Su. Murid-murid muda ini langsung menunjuk-nunjuk Elton Su, sedangkan topik yang dibicarakan tidak lain adalah perihal dia mengalahkan Yonatan Su dan Ferry Su. Namun Elton Su jelas tidak begitu peduli dengan sedikit kepopuleran ini. Dia berjalan ke paviliun harta karun dengan wajah acuh. Lihat orang yang memiliki kemampuan berbeda, sekarang berjalan pun dengan wajah sombong. Tidak tahu dia mendapat keberuntungan apa. Cepat menghindar. Sungguh tidak senang, mengingat di awal mereka mana berani membusungkan dada di hadapan kita. Elton Su mendengarkan pembicaraan yang sedikit membosankan itu. Tiba di luar paviliun harta karun, dia mengangkat kepala menatap plakat kuno di atas paviliun harta karun. Hatinya tak tahan muncul rasa takjub. Keluarga Su sudah berdiri ratusan tahun di sini. Paviliun harta karun juga berada ratusan tahun. Di dalamnya menyimpan ribuan harta spiritual, kebanyakan adalah harta spiritual tingkat rendah dan menengah. Sedangkan harta spiritual tingkat tinggi tidak melebihi 20 buah. Sedangkan sebagai murid keluarga Su, ingin masuk ke dalam paviliun harta karun ini harus memiliki kultivasi tingkat pemurnian jiwa. Elton Su bersiap masuk ke paviliun harta karun, namun penjaga paviliun harta karun langsung mengulurkan tangan menghadang. Dengan wajah dingin berkata, tidak semua orang bisa masuk paviliun harta karun. Melihatnya, kening Elton Su mengernyit. Dia menatap dua penjaga yang menghadangnya. Aku sudah mencapai tingkat pemurnian jiwa, apa kalian buta? Mendengarnya, tatapan garang dua penjaga terjatuh pada Elton Su. Aura galak meledak, salah satunya tertawa dingin berkata, sampah, kamu bilang siapa yang buta? Muncul kilau dingin di mata dua penjaga. Melihat ke arah Elton Su dengan mencibir, tubuh keduanya jelas memiliki kekuatan spiritual yang bergerak. Elton Su melihat dua orang ini dengan muram. Dia tentu saja bisa merasakan niat membunuh dua orang penjaga ini. Meski tidak tahu kenapa dua orang ini menyulitkan dirinya,
namun Elton Su bukanlah orang penakut yang tidak bersuara saat ditindas. Aku tidak bersikap tidak hormat, kamu sendiri yang bersikeras menyinggung. Elton Su tertawa dingin, tidak menganggap keduanya, dua orang ini hanya ada pada masa tengah tingkat pemurnian jiwa. Cari mati. Dua penjaga keamanan marah, pada saat bersamaan mengangkat tinju dan meninju, kekuatan spiritual berkumpul di tinju, memancarkan sinar kekuatan spiritual yang menonjol, berbunyi di udara. Hehe, kalian lihat Elton Su membuat marah penjaga, kali ini dia akan terluka. Kamu lihat rupanya yang kurang terbuka, dia layak mendapatkannya. Di luar paviliun harta karun berkumpul murid keluarga Su, saat ini melihat terjadi konflik antara Elton Su dan dua penjaga, seketika merasa gembira di atas penderitaan mereka. Keduanya menyerang, ekspresi Elton Su semakin dingin, dia mengangkat dua tinju di tangan, dengan pasti menggenggam tinju keduanya, ekspresi dua penjaga berubah, hanya merasa tangan mereka seperti dicengkram oleh tang dengan kencang. Ujung bibir Elton Su membentuk senyum dingin, tangannya mengeras, terdengar bunyi renyah tulang yang patah. Wajah dua penjaga itu pucat, mereka menjerit malang, tulang pergelangan tangan mereka seketika dibuat patah oleh Elton Su. Dua tangan Elton Su menarik ke depan, selanjutnya menekuk menjadi cakar, menangkap tenggorokan dua penjaga, lalu menariknya, jeritan dua penjaga berhenti karena terkejut. Wajah keduanya merah padam, matanya juga akhirnya terlihat ketakutan karena ancaman kematian, berkata dengan suara bergetar, kamu berani menyentuh kami sedikit, kepala pengurus tidak akan melepaskanmu. Elton Su melihat rupa keduanya yang ketakutan, tersenyum dingin lalu melemparkan keduanya seperti membuang sampah, membunuh kalian mengotori tanganku. Beraninya, siapa yang berani membuat keributan di luar paviliun harta karun? Saat ini sebuah suara yang tua, kuat dan berwibawa terdengar. Hati Elton Su menegang, dia melihat ke arah paviliun harta karun, melihat seorang tua dengan jubah abu-abu berjalan keluar dengan langkah mantap, kedua tangannya ada di belakang punggung, memiliki aura yang berwibawa. Mata orang tua itu dipenuhi kilatan, walaupun rambutnya sudah putih, namun aura mengejutkan itu pasti adalah master tingkat pemurnian dewa. Orang tua ini berjalan keluar, melirik dua penjaga yang menyedihkan, mendengus sebentar, lalu tatapannya terjatuh pada Elton Su, tahu tidak bila ada masalah di paviliun harta karun, aku punya hak membunuhmu di tempat. Ketua pengurus ini berkata dengan nada bicara galak, membuat orang tidak berani mengangkat mata bertatapan, namun Elton Su menatap langsung ketua pengurus, tidak terlihat takut, matanya penuh dengan keberanian, berkata, ketua pengurus, aku ingin bertanya apa kualifikasi untuk masuk ke dalam paviliun harta karun. Ketua pengurus mengernyit, masuk tingkat pemurnian jiwa memiliki kualifikasi untuk masuk. Elton Su kembali bertanya, kalau begitu ketua pengurus memiliki wawasan, lihat apakah kultivasiku mencapai persyaratan. Ketua pengurus mengangguk, berkata dengan nada. Bicara tidak sabar, tapi ini tidak cukup untuk alasan kamu membuat masalah di paviliun harta karun. Elton Su tidak takut sedikit pun, dia melirik dua penjaga dengan dingin, kembali berkata pada kepala pengurus yang menjaga paviliun harta karun, ketua pengurus, aku tidak membuat masalah, melainkan mewakili keluarga Su kita memberi sedikit pelajaran pada sampah yang tidak mengerti aturan. Aku ingin masuk menukar sebuah harta spiritual, tapi dua orang ini menggunakan otoritas sebagai penjaga, tidak hanya menahanku di luar, masih bicara mempermalukan. Ada hal seperti ini, mendengarnya, tatapan galak ketua pengurus terjatuh pada penjaga yang berdiri di samping. Dua penjaga itu melihat ketua pengurus melihat kemari, tatapan mereka menghindar, tidak berani bicara. Melihatnya, ketua pengurus tahu ucapan Elton Su tidak bohong sedikit pun, muncul amarah di hatinya, berkata dengan suara dingin, pergi ke kantor pengadilan terima 300 pukulan, potong bayaran bulanan 3 bulan. Sekujur tubuh dua penjaga bergetar, matanya menunjukkan ketakutan, dengan suara bergetar memohon berkata, ketua pengurus mohon ampun, kami tahu salah. Hehe, ketua pengurus, walaupun dua orang ini bersalah, namun hukuman ini sepertinya agak berat. Suara tawa yang renyah terdengar, ketua pengurus menoleh dengan tidak gembira, melihat Felix Su berjalan mendekat dengan santai. Melihat Felix Su, ekspresi wajah ketua pengurus sedikit dingin, berkata, Felix Su, aku menghukum murid di paviliun harta karun, kamu tidak perlu datang meramaikan.
Felix Su tentu saja tidak takut pada kewibawaan ketua pengurus. Dia tersenyum, berkata, "Hehe, ucapan ketua pengurus keterlaluan." Felix hanya merasa dua orang ini melakukan kesalahan. Pertama karena reputasi orang yang bersangkutan terkenal tidak berguna. Dua karena kultivasi mereka berdua rendah, tidak mengenali kultivasi lawan sesungguhnya. Jadi secara logika, hukuman kepala pengurus terlalu berat. Mendengarnya, kepala pengurus menatap Felix Su dalam-dalam. Tahu orang ini sedang membantu dua penjaga ini. Walaupun tidak gembira, namun koneksi Felix Su di dalam tidaklah dangkal. Walaupun dirinya tidak takut, namun juga tidak ingin memiliki banyak musuh, jadi memberi hutang budi padanya saja. Memikirkan ini, tatapan dingin ketua pengurus melirik sebentar dua penjaga ini, berkata dingin, melihat muka Felix Su, "Hari ini sementara mengampuni kalian, selanjutnya bila berani melakukan kesalahan, aku akan menghabisi kalian." Terima kasih banyak atas kebaikan kepala pengurus. Keduanya gembira, membungkukkan badan mengangguk berterima kasih. Kepala pengurus penjaga paviliun mendengus dingin, menepis tangan berjalan masuk paviliun harta karun. Elton Su melihat semuanya, tahu dua orang ini menerima perintah dari Felix Su untuk menyulitkan dirinya. Dia tersenyum dingin menatap Felix Su, tidak banyak bicara lagi, mengangkat kaki berjalan masuk ke paviliun harta karun. Untuk Elton Su, ucapan lebih banyak tidak hanya tidak ada artinya, sebaliknya membuang-buang waktu. Bagaimanapun 3 hari lagi adalah hari pertarungan memutuskan hidup dan mati, saat itu hitung bersama konflik lama dan baru. Elton Su berjalan masuk ke paviliun harta karun, kepala pengurus itu sedang duduk di kasir, melihat Elton Su berjalan masuk, dia mengeluarkan sebuah buku kecil, melemparkannya pada Elton Su, berkata, "Ini adalah beberapa aturan dan pengenalan paviliun harta karun, pertama kali datang ambillah lihat-lihat." Elton Su menerima buku kecil itu, membungkukkan badan berterima kasih pada ketua pengurus penjaga paviliun, selanjutnya membuka buku memeriksa, di atasnya tidak lain mencatat beberapa aturan paviliun harta karun dan keadaan harta spiritual yang dikoleksi. Harta spiritual di paviliun harta karun bisa ditukar dengan obat herbal yang nilainya setara, juga bisa menggunakan sumbangan keluarga untuk ditukar. Tentu saja, bila bisa menggunakan koin emas, batu spiritual yang digunakan daratan Tiongkok untuk membeli juga boleh. Pokoknya ditentukan sesuai keadaan pembeli. Paviliun harta karun dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama adalah tempat koleksi harta spiritual tingkat rendah, yang disimpan adalah harta spiritual tingkat rendah. Seterusnya, tingkat kedua adalah harta spiritual tingkat menengah. Namun ingin memasuki tingkat kedua, harus berlatih sampai tingkat pemurnian dewa, kalau tidak memiliki identitas yang khusus. Sedangkan tingkat ketiga, kedengarannya hanya ada beberapa orang yang punya kualifikasi untuk masuk. Elton Su melihat seksama di lantai pertama, satu demi satu harta spiritual dengan bintang berbeda tergantung di atas rak harta spiritual. Harta spiritual ini mengeluarkan kekuatan spiritual. Kilauan logam yang gemerlap, sekali lihat tidak dapat dibandingkan dengan besi dan kayu biasa. Bersambung. Bab 16 Sepasang Pedang. Zirah rantai Green Wolf, harta spiritual tingkat rendah bintang 5, dibuat dari kulit siluman serigala buas tingkat pemurnian jiwa, sulit ditembus senjata besi biasa, kemampuan pertahanan sangat kuat. Sarung tangan ribuan kristal, harta spiritual tingkat rendah bintang 6, dibentuk dari sutra yang dimuntahkan oleh siluman ulat sutra berkaki 100 di masa akhir tahap pemurnian jiwa di Gunung Salju, mengenakan di tangan dapat melawan senjata bintang 6 tanpa terluka. Pedang bulan sabit, harta spiritual tingkat rendah bintang 3, pedang ini terbuat dari gigi macan tutul terbang, sangat tajam. Elton Su melewati satu demi satu lorong harta spiritual, melihat perkenalan di rak harta spiritual. Tidak ada dari harta spiritual ini yang bukan alat bantu yang kuat, di saat penting bisa menyelamatkan nyawa. Elton Su merasa bersemangat melihatnya. Namun harganya juga begitu mahal hingga membuatnya menggigit lidah. Hanya zirah rantai Green Wolf itu saja harus 1000 koin emas, sama dengan nilai 10 bunga langit. Elton Su akhirnya mengerti kenapa orang dari luar tidak ada yang menggunakan harta spiritual. Ternyata harga harta spiritual sama sekali bukanlah harga yang bisa ditanggung murid biasa luar. Bila bukan karena kemarin dirinya dan Jim Su mendapatkan hasil yang banyak, takutnya dia juga hanya bisa mengharapkan harta spiritual ini.
Pedang bambu guntur ungu, harta spiritual tingkat rendah bintang 7, dibuat dari bambu ungu yang telah dicuci guntur bertahun-tahun, tubuh pedang kuat dan ringan, kemampuan menyerang sangat tinggi. Tatapan Elton Su tiba-tiba terjatuh pada sebuah pedang spiritual berwarna ungu yang ramping. Pedang bambu guntur ungu seketika menarik perhatian Elton Su. Bentuk pedang ini unik, tubuh pedang setebal jari kelingking, seluruh tubuhnya dipenuhi duri yang tajam, bercahaya membuat orang bergidik. Ujung pedang-pedang bambu sangat tajam, bila dilihat seksama, seperti melihat guntur sedang melompat. Seluruh tubuh pedang bambu terbuat dari bambu ungu, tidak ada bahan lainnya. Namun Elton Su bisa merasakan sebuah ketajaman yang ringan dari pedang. Ini adalah senjata tajam, bukannya vas bunga yang indah. Melihat lagi harga pedang bambu guntur ungu, memerlukan 1.500 koin emas, sama dengan harga 15 bunga langit. Namun memiliki senjata spiritual ini, walaupun mengeluarkan 1.500 koin emas juga sepadan. Setelah Elton Su memutuskan, dia mengambil pedang bambu guntur ungu ini. Saat mengambilnya, dia merasakan sebuah aliran listrik keluar dari pedang, melompat masuk ke tubuhnya, sebuah rasa mati rasa menjalar. Elton Su menunjukkan rasa takjub, tidak disangka pedang bambu guntur ungu masih membawa rasa mati rasa dari guntur. Pedang bagus. Elton Su menahan rasa mati rasa di lengannya, mengayunkan sebentar pedang bambu guntur ungu, merasa pedang ini sungguh ringan seperti bulu, sangat nyaman. Ini singkatnya adalah senjata spiritual yang muncul untuk dirinya, hatinya semakin gembira. Dia memasukkan pedang bambu guntur ungu ke dalam sarung pedang khusus. Elton Su awalnya ingin pergi, namun setelah berpikir sejenak dia tetap memutuskan memilih satu lagi harta spiritual. Bagaimanapun dirinya memiliki sumber yang cukup untuk menukarnya. Asal kemampuan bertambah kuat, dia tidak takut menghabiskan sumber dayanya. Elton Su kembali berjalan-jalan di lorong harta spiritual, namun selanjutnya dia kembali merasa sulit, sebenarnya memilih baju sirah spiritual atau memilih harta spiritual lainnya. Karena untuknya harta spiritual ini memiliki keuntungan besar. Saat Elton Su sulit memutuskan, sebuah pedang besar hitam legam terlihat matanya. Raksasa besi hitam, harta spiritual bintang 6, dibuat dari besi berat, ditambahkan sedikit esensi besi hitam, beratnya mencapai 835 pon. Ini adalah sebuah pedang berat yang sangat berat membuat orang kesulitan. Biasanya orang yang menggunakan pedang akan mengutamakan kecepatan. Jadi sebagai seorang pendekar yang menggunakan pedang, tidak akan menggunakan pedang spiritual yang berat. Karena menggunakan pedang yang terlalu berat akan memiliki pengaruh yang sangat besar pada kecepatan pedang. Namun keadaan Elton Su berbeda, walaupun Elton Su juga menggunakan pedang yang cepat, namun 3 pedang pemecah gunung mengutamakan berat, teknik pedang berat, bila dipadukan dengan sebuah pedang yang berat, maka kekuatannya tidak terbandingkan. Walaupun bila seperti ini kehilangan kekuatan pedang cepat. Namun walaupun tidak tajam namun hebat, serta kekuatan yang ekstrim menekan semuanya, teknik apapun begitu hampa. Tatapannya menyapu pedang besar, pedang ini selebar 2 telapak tangan, seluruh tubuh pedang hitam, memberi aura yang tebal dan sederhana. Elton Su tertarik dengan pedang ini, langsung mengulurkan tangan mengambil pedang besar, baru menyentuhnya, Elton Su merasa tangannya berat, pendekar dengan tingkat pemurnian jiwa, mengangkat ribuan pon bukanlah masalah, namun ingin mengayunkannya, bila tidak menggunakan sedikit kemampuan, sangatlah sulit. Membawa 2 pedang spiritual berjalan ke kasir, Elton Su berkata pada kepala pengurus penjaga paviliun dengan hormat, "Kepala pengurus, merepotkanmu hitung harga 2 harta spiritual ini." Kepala pengurus penjaga paviliun melirik 2 pedang di tangan Elton Su, terutama raksasa besi hitam, di matanya juga muncul rasa terkejut, tubuh Elton Su terlihat kurus, terlihat tidak seimbang dengan pedang raksasa itu. Orang tua ini memiliki perasaan yang baik pada bocah ini. Dia berkata mengingatkan, "Bocah, pedang seberat ini, apa kamu tidak mempertimbangkan untuk mengganti dengan yang lain?" "Terima kasih," ketua pengurus mengingatkan, "namun aku memiliki teknik bela diri, yaitu harus menggunakan pedang yang berat, jadi pedang ini sangat cocok." Elton Su tersenyum, berterima kasih pada kepala pengurus. Kepala pengurus penjaga paviliun tidak banyak bicara lagi mendengarnya, berkata, "2 harta spiritual, totalnya 2.500 koin emas." Mendengarnya,
Elton Su mengeluarkan inti binatang buas serigala setan haus darah dari pelukannya, bertanya, "Kepala pengurus, inti iblis ini senilai berapa koin?" Kepala pengurus penjaga paviliun mengambil melihatnya, seketika dapat mengetahui inti iblis dari binatang buas tingkat pemurnian dewa, walaupun tidak tahu bagaimana bocah ini mendapatkannya. Namun ini jelas tidak termasuk area yuridiksinya, berkata, "Inti iblis binatang buas tingkat pemurnian dewa, senilai 2000 koin emas." Mendengarnya, Elton Su meneruskan mengeluarkan sebuah inti binatang buas serigala setan haus darah, menyerahkan pada kepala pengurus penjaga paviliun. Kepala pengurus penjaga paviliun melihat, berkata, "Inti iblis binatang buas tingkat pemurnian jiwa, senilai 500 koin." Mendengarnya, Elton Su terkejut dengan jauhnya perbedaan harga inti binatang buas ini, namun karena sudah cukup untuk membayar harga 2 senjata spiritual, Elton Su tidak banyak bicara, sambil membawa pedang spiritual pamit pada kepala pengurus penjaga paviliun. Elton Su keluar dari paviliun harta karun, memanggul 2 pedang di belakangnya, satu besar satu kecil, di bawah di tubuh Elton Su yang kurus, kelihatannya sangat aneh. Sangat banyak orang melihat, tak tahan berkali-kali menoleh menilai, tidak tahan menahan rasa tawa di mata mereka. Elton Su tidak peduli pada tatapan semua orang, memanggul pedang pergi ke paviliun bela diri. Hari ini, Elton Su tidak hanya ingin mendapatkan senjata yang pas, masih ingin pergi mencari apakah ada teknik bela diri yang cocok untuk berlatih. Walaupun sekarang dirinya memiliki 3 pedang pemecah gunung ditambah jurus pedang angin, namun tetap belum memiliki teknik melatih kekuatan spiritual. Apalagi, memiliki teknik yang banyak akan lebih baik. Elton Su juga ingin mencari teknik bela diri yang lain untuk berlatih, memperkuat kemampuan. Bagaimanapun 3 hari lagi akan bertarung dengan Felix Su. Bisa sebisa mungkin meningkatkan kekuatan, Elton Su tidak akan sembarangan. Walaupun sudah membunuh Rufus Lin yang ada di tingkat pemurnian dewa. Namun Elton Su tahu, karena Rufus Lin menganggap remeh musuh, jadi dirinya baru mendapatkan kemenangan. Untuk tingkat pemurnian dewa, Elton Su tahu dengan jelas, bila bisa memanggil dewa merasuki tubuhnya, kemampuannya akan bertambah kuat berkali lipat, sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan tingkat pemurnian jiwa. Elton Su tidak berani abai. Walaupun menghadapi pendekar dengan tingkat pemurnian tulang, dia juga akan mengerahkan seluruh tenaga. Sejak zaman dulu sampai sekarang, ada tidak sedikit jenius yang gagal dalam hal yang mereka kuasai. Apalagi dirinya bukan jenius, Elton Su semakin tidak berani sombong. Paviliun bela diri juga hanya bisa dimasuki bila memiliki kultivasi mencapai tingkat pemurnian jiwa. Kali ini Elton Su masuk ke dalam paviliun bela diri tidak menerima hambatan. Murid yang menjaga melihat Elton Su membawa senjata harta spiritual di punggung, tatapan mereka langsung berubah menjadi hormat. Karena semua orang tahu, di keluarga Su, orang yang bisa memiliki harta spiritual, identitasnya bukan orang biasa. Apalagi saudara ini membawa 2 harta spiritual. Paviliun bela diri sama dengan paviliun harta karun, juga dibagi menjadi 3 tingkat, dari lantai 1 sampai lantai 3. Dibagi menjadi mengoleksi teknik latihan tingkat kuning, tingkat hitam, tingkat raja 3 tingkat. Teknik latihan sama seperti harta spiritual, juga memiliki pembagian tingkat, semakin kuat latihan, maka kekuatan spiritual yang keluar semakin kuat, tekniknya juga seperti itu. Yang berbeda adalah, kultivasi tingkat pemurnian jiwa bisa memilih teknik latihan di lantai 1 dan 2. Sedangkan di lantai 3, hanya orang dengan identitas terhormat seperti kepala pengurus dan di atasnya di keluarga Su yang punya kualifikasi naik. Sekarang dengan identitas Elton Su, bahkan tidak termasuk murid dalam aliran. Elton Su langsung naik ke lantai 2, Elton Su sama sekali tidak menganggap teknik latihan tingkat kuning. Orang di lantai 2 tidak banyak, sangat sedikit. Elton Su berjalan mendekat, banyak orang meliriknya sebentar lalu memalingkan tatapan. Elton Su tidak familiar dengan orang-orang ini, jadi tentu saja tidak mencari masalah menyapa mereka. Kebanyakan wajah orang-orang ini terlihat angkuh, jelas bukan orang-orang hebat dari luar, melainkan orang dalam. Elton Su berjalan di antara rak buku, mengambil satu demi satu bilah bambu yang mencatat teknik bela diri. Kekuatan spiritual yang keluar dari latihan teknik tingkat hitam lebih murni dari tingkat kuning, tentu saja tingkat kesulitan latihan juga jauh lebih sulit. Latihan badak, teknik latihan tingkat menengah tingkat hitam, dibagi menjadi 9 tingkat,
setelah berlatih sampai selesai, kekuatan spiritual bisa berubah menjadi roh badak, memiliki kekuatan menyerang yang kuat. Bernilai 3.000 koin emas. Kitab Dragon Whistle, teknik latihan tingkat menengah tingkat hitam, dibagi menjadi 7 tingkat. Saat berlatih sampai selesai, kekuatan spiritual bisa berubah menjadi roh naga bersisik, bisa mengerti teknik Dragon Whistle. Bernilai 3.000 koin emas. Elton Su melihat teknik bela diri ini, wajahnya muram. Tidak disangka teknik bela diri ini lebih mahal dari harta spiritual, hanya sebuah latihan harus membuat dirinya menjual semua harta baru bisa membelinya. Bocah miskin dari mana, bila tidak dapat membeli maka jangan kemari membuat malu. Saat Elton Su sedang tertawa pahit, sebuah tawa mengejek yang menusuk telinga terdengar di telinganya. Elton Su mengangkat kepala melihatnya, melihat di tempat tidak jauh ada seorang pemuda mengenakan jubah hijau menatap dirinya dengan tatapan meremehkan. Sedangkan di sisi pemuda berjubah hijau itu masih ada seorang pria dan wanita, yang wanita memiliki paras cantik, seorang wanita cantik. Yang pria tinggi besar dan tegap, kekuatan spiritual di sekitar tubuhnya melompat dengan hebat, aura itu adalah masa akhir tingkat pemurnian jiwa, master yang akan memasuki masa awal tahap pemurnian dewa. Karena akan segera naik ke tingkat lebih besar, mungkin tidak dapat mengendalikan kekuatan spiritual di dalam tubuh yang bergejolak, jadi baru menggerakkan tenaga spiritual di sekitar tubuh. Pemuda yang mengejek Elton Su, di wajahnya ada bekas tamparan yang sangat jelas, jelas barusan ditindas, sedangkan ditindas oleh siapa, Elton Su tidak tahu. Namun yang Elton Su tahu sekarang adalah orang ini dimarahi orang, ingin melampiaskan marah pada dirinya. Apa Elton Su orang yang lemah? Jelas bukan. Siapapun akan merasa tidak senang bila tidak ada apa-apa dirinya dijadikan pelampiasan amarah oleh orang. Namun tempat ini adalah paviliun bela diri, aturan sangat ketat, dilarang berkelahi. Karena aturan yang ketat, Elton Su tidak berkelahi, hanya melihat pemuda yang bicara itu sebentar, lalu memalingkan tatapan. Namun siapa tahu abaian Elton Su membuat pemuda berjubah hijau itu marah, atau karena hal ini memperbesar kepercayaan diri pemuda berjubah hijau. Kembali mendengar pemuda berjubah hijau itu berkata sombong, yang membawa pedang besar itu, yang aku katakan adalah kamu. Bila tidak punya uang jangan datang kemari berpura-pura kaya, masih tidak mau turun. Bersambung.